Halo semuanya, kembali lagi di video aja ya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang ya. Nah, vertebrata ini pembahasan terakhir kita pada materi animalia. Oke, lanjut ya di slide-nya. Lalu ciri-ciri umum dari vertebrata yang pertama itu sebagian atau seluruh notochord digantikan oleh ruas-ruas tulang belakang. Lalu memiliki tengkorak yang udah pasti berisi otak ya di dalamnya. Lalu memiliki endoskeleton atau kerangka dalam yang tersusun dari tulang keras atau tulang rawan. Yang keempat, memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak. Lalu sistem peredaran darahnya dia yaitu tertutup, artinya darah mengalir di dalam pembuluh darah. Lalu sistem percernaannya sudah lengkap mulai dari mulut sampai dengan anus ya. Lalu selanjutnya alat pernapasan berupa insang atau paru-paru. Bisa insang, bisa paru-paru, tergantung dari nanti jenis spesiesnya. Lalu memiliki sepasang ginjal sebagai alat ekskresinya. Terus memiliki alat indera berupa sepasang mata dan sepasang telinga. Maaf ya, ini rada kepotong karena ibu lewat dari tab jadinya nggak full. Kalau dari laptop bisa kebaca semua. Nah, yang terakhir itu alat kelaminnya terpisah atau hermaprodit. Ada yang bersifatnya ovipar, dan vivipar. Lanjut, di pembahasan klasifikasi vertebrata ini kita ada 5 pembahasan ya. Yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, yang keempat aves, dan 5 yang terakhir yaitu mamalia. Lanjut, yang pertama kita membahas tentang Pisces dulu ya. Pisces, ciri-ciri umumnya tubuhnya ada Pisces itu atau ikan ya, terdiri mulai dari kepala, badan, dan ekor. Umumnya itu dia bersisik dan berlendir di tubuhnya ya. Nah, ada 4 tipe sisik dari ikan. Yang pertama ada ganoid, plakoid, stenoid, dan sikloid. Nah, lalu apa sih fungsi sirip ikan? Nah, fungsinya itu untuk berenang. Nah, ikan bernapas dengan insang. Lalu tubuhnya bersifat poikiloterm atau suhu tubuhnya dia dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Jadi mengikuti sesuai lingkungannya ya. Sistem peredaran darahnya tertutup, artinya pembuluh darahnya beredar melalui pembuluh darah ya. Lalu sistem pencernaannya lengkap mulai dari mulut sampai anus. Tadi udah dibahas ya di ciri-ciri umumnya. Alat ekskresinya berupa ginjal. Lalu sistem koordinasinya terdiri dari sistem saraf pusat, yaitu ada sumsum tulang belakang dan sistem hormon. Alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betina. Terbalik, antara betina dan jantannya. Nah, di sebelah kanan ini kalian lihat ada gambar dari ikan atau Piscesnya. Atau anatomi atau struktur tubuh. Yang pertama yaitu mulut. Nih, mulut ikan di sini. Lalu ada bulbus olfactorius. Lalu ada otak, ada pylori caecum, tali spiralnya. Nah, ini lambung ikan di sini. Ini ginjalnya, autodorsal tulang belakangnya. Terus ureter saluran urinnya ya. Lalu ke kandung kemihnya ada di sini. Lubang urogenital, lubang pengeluaran ekskresinya. Ini anusnya di sini. Nah, gelembung renangnya yang ini nih. Kalian lihat kan yang gelembung renang kalau di ikan tuh yang transparan warnanya, yang gelembung gitu. Nah, kalau dia betina berarti ovariumnya di sini. Nah, yang ini usus halus. Yang di sini pankreasnya, ini limfe atau limpa. Terus hati di sini. Nah, ini jantungnya. Bentuknya kayak love. Nah, ini alat bernapasnya yaitu insang, ini faring. Seperti itu ya anatomi dari
ikan. Lalu ada klasifikasi Pisces atau ikan, ada 3. Yang pertama Agnatha, yaitu nih gambarnya yang ini, ikan tidak berahang. Terus Chondrichthyes, ikan bertulang rawan. Ini maaf ya ibu kurang ke enter, kalau misalkan di laptop udah ke enter sebetulnya, tapi kalau dipindah di tab jadinya enggak ke itu. Ini contoh dari bertulang lawan, yang ini gambarnya. Lalu Asteichthyes, ikan bertulang sejati. Contoh dari apa namanya? Yang Agnatha, contoh hewannya itu ikan lamprey ya, ikan lamprey contohnya. Lalu kalau yang Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, yaitu contohnya misalkan ikan hiu. Ini ikan hiunya. Nah, kalau yang Osteichthyes atau bertulang sejati, ini kita jumpai yang sering kita makan nih, contohnya ikan bandeng. Terus ada ikan lele dan ikan air tawar yang banyak lainnya ya, itu ikan gabus atau arwana. Lanjut, kita tinggalkan. Lalu ada peranan dari Pisces. Nah, sebagai makhluk hidup dia juga mempunyai peranan nih. Yang pertama, kita makan daging ikannya sebagai bahan makanan kita ya, karena dia memiliki sumber protein yang tinggi. Lalu mengandung asam lemak yang tidak jenuh. Tulang ikan bisa dimanfaatkan untuk pembuatan lem. Lalu sebagai ikan hias, misalkan kayak ikan yang lagi ngetren nih sekarang, ikan cupang ya. Terus ada lagi ikan lohan misalkan. Terus pemberantasan nyamuk, karena ikan juga suka makan serangga-serangga kecil. Nah, kadang ada juga ikan yang ganas yang dapat menyerang dan membahayakan manusia ketika lagi misalkan menyelam. Contohnya itu ada ikan piranha, ikan macan, ikan kumis, dan ikan predator yang membahayakannya ya. Lanjut yang kedua, kita membahas tentang amfibi. Aduh, siapa juga ibu ngomong terus. Amfibi. Nah, yang pertama ciri umumnya itu dia tubuhnya memiliki bagian kepala dan badannya, lalu kulitnya dia lunak, berkelenjar dan selalu basah. Memiliki 2 pasang kaki untuk bisa berjalan, melompat, dan berenang juga. Alat pernapasannya ada yang berupa insang, kulit, dan paru-paru, atau ada yang menggunakan ketiganya. Lalu bersifat poikilotermia, itu menyesuaikan suhu lingkungannya. Nah, jantung dari amfibi itu terdiri atas 3 ruang. Yang pertama ada 1 berupa ventricle dan 2 atrium. Peredaran darahnya tertutup ganda, artinya darahnya itu 2 kali melewati jantung dalam 1 kali peredaran. Sistem pencernaannya lengkap, yaitu mulai dari mulut sampai dengan anus. Sistem ekskresinya sama, berupa ginjal, tapi tipe yang mesonefroid. Kalau kalian bingung tipe mesonefroid, nanti bisa searching ya gambarnya seperti apa. Lalu sistem koordinasinya terdiri atas sistem saraf dan sistem endokrin, ada 2 ya. Sistem inderanya berupa mata, lubang hidung, dan telinga. Alat kelaminnya terpisah. Nah, karena amfibi itu sifatnya ada yang ovipar, ovovivipar, dan vivipar. Kalau yang ovipar atau bertelur, dia telur itu tidak berupa cangkang tapi terbungkus oleh gelatin ya. Nah, yang atas itu adalah gambar dari struktur tubuh dari amfibi. Ini yang betina ya. Nah, yang di sini otak, rongga hidung. Kalian nanti bisa dipahami sendiri. Kalau misalkan ada yang nggak paham bisa ditanyain ya. Soalnya lumayan banyak nanti jelasinnya satu-satu. Takut videonya terlalu panjang, kaliannya jenuh. Lanjut, klasifikasinya ada 3, yaitu yang pertama ada apoda. Ini gambarnya seperti atau salamander cacing. Yang kedua ada urodela. Contohnya itu salamander yang ini. Kalau anura yaitu katak atau bisa juga kodok nih ya, gambar seperti itu. Nah, peranannya juga ada nih. Katak diambil dagingnya dan telurnya untuk dimakan. Tapi untuk umat Islam ini tentunya nggak halal ya, karena katak kan hidupnya di 2 alam.
Lalu pemberantas nyamuk bisa juga. Ada juga yang dapat digunakan sebagai tes kehamilan karena menghasilkan hormon perangsang gonad yang memiliki efek sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat dalam urin wanita hamil. Nah, racun pada bufotalin dan bufotenin dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga yaitu reptilia. Ciri-cirinya, tubuhnya terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Kulit tubuhnya kering dan tertutup oleh sisik, tapi beda ya sisik yang pada di Pisces atau ikan. Terus memiliki kelenjar bau. Nah, bernapasnya dengan paru-paru bersifat poikilotam. Pasti udah apa kan poikilotam itu apa? Alat pencernaannya sama, mulai dari mulut sampai dengan anus. Terus peredaran darahnya juga sama, tertutup ganda. Tapi di sini jantungnya terdiri atas 4 ruang. Ada 2 serambi, kalau nama ilmiahnya itu atrium, dan 2 bilik, nama ilmiahnya adalah ventricle. Alat ekskresinya berupa ginjal. Alat inderanya sama seperti manusia, ada mata, telinga, dan hidung. Sistem darahnya, ini maksudnya darah ya, berupa otak dan 12 saraf kranial. Alat kelaminnya terpisah antara jantan dan betinanya. Lalu fertilisasinya terjadi secara internal, yang artinya di dalam tubuh betina. Nah, yang ini Ibu kasih contoh struktur atau anatomi dari reptil. Paru-paru trakeanya ada trakea, kerongkongan, paru kiri, jantung, yang ini paru kanannya, ini hatinya, ini perut sekitar sini, limpa, pankreas ya. Testisnya kalau jantan ada di sini, vas deferens salurannya. Terus ada usus besarnya di sini, ginjal, saluran kencing, dan anusnya di sini. Nah, ini kloaka. Seperti itu. Lanjut, klasifikasinya ada 3. Yang pertama, Rhynchocephalia atau reptil primitif nih. Contohnya yang ini gambarnya. Terus yang kedua ada Selonia atau Testudina, yaitu contoh hewannya kura-kura atau penyu. Squamata, ada contoh hewannya kadal atau kadal dan ular ya, contohnya dari squamata itu. Lanjut, peranannya, kalau sebagai bahan pangan dia ada yang daging, ada yang telur dari ular dan penyu. Sebagai bahan obat-obatan juga ada, misalkan minyak dan bisa pada ular. Bahan kosmetik, minyak bulus yang didapat dari sejenis kura-kura. Nah, dipercaya dapat menghaluskan kulit. Ada juga yang sebagai predator alamiah, ada yang sebagai pemangsa serangga dan tikus. Biasanya di pertanian itu ya, reptil itu sebagai predatornya. Lanjut, yang keempat ada aves atau burung. Yang pertama, tubuhnya sama, terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Tapi dia mulutnya berparu. Parunya itu tersusun dari atas zat tanduk. Berarti dia keras ya. Kalau zat tanduk itu bersifat keras. Tidak memiliki gigi dan lidah. Nah, parunya ini disesuaikan sesuai dengan makanannya dia. Misalkan makan biji, paruhnya bentuknya seperti apa, kayak gitu ya. Memiliki sepasang kaki untuk berjalan, lalu memiliki sayap untuk terbang. Bernapasnya dengan paru-paru yang berhubungan dengan pundi-pundi udara. Nanti pundi-pundi udaranya ini sebagai alat pernapasan pada saat dia terbang. Terus memiliki alat suara berupa siring. Sistem pencernaannya lengkap, mulai dari mulut sampai dengan anus. Bersifat homoitem, artinya mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulunya. Sistem peredaran darahnya itu ganda. Harus ingat ya, tadi udah Ibu jelaskan peredaran darah ganda itu apa. Alat ekskresinya berupa ginjal, tapi tidak memiliki kandung kemih, artinya dia tidak pipis. Terus, sistem saraf otaknya berupa cerebrum dan lobus opticus. Dia ovivar, berarti bertelur. Nah, telurnya ini bercangkang yang sifatnya keras ya. Lanjut, nah ini dia dari anatomi dari aves. Nostil atau lubang hidung, mata,
otak, laring, trakea, esofagus, jantung, ini proventriculusnya, gallbladder, spleen, liver atau hati, gizzard, ini pankreasnya, duodenum, usus 12 jari, usus kecil, usus besar, ini lubang kloakanya, yang ini betina ya, cinta kalau ini betina. Oviduct atau rahimnya, ini adalah kidney itu ginjal, ovari ini sel telurnya, kaikanya di sini, langsnya kerongkongan. Klasifikasi aves cukup banyak ya, ada, kalian bisa lihat di bukunya nanti. Pokoknya yang kalau di sini kepotong, maafin ya. Soalnya yang pertama ada Galliformes, contohnya itu berupa unggas. Passeriformes yaitu burung penyanyi kayak burung beo contohnya ya. Terus Stygiformes yaitu burung hantu. Psittaciformes burung nuri. Terus Casuariformes kasuari contohnya. Falconiformes burung pemangsa. Columbiformes yaitu burung merpati, dan ada Ciconiformes atau burung bangau ya. Lanjut peranannya. Nah, di manusia telur dan dagingnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena dia memiliki sumber protein. Ada juga sebagai bahan obat yaitu dari sarang walet dan telur itik. Kalau bahan industrinya bulu entok untuk membuat kok dan pengisi bantal. Kalau yang bulu ayam sebagai kemoceng. Lalu predator alamiah yang memaksa ular dan serangga. Nah, kita berada di yang terakhir, klasifikasi terakhir dari vertebrata yaitu mamalia. Ciri-ciri umumnya terdiri atas dari kepala, leher, badan, dan ekor. Ini ciri khasnya memiliki kelenjar susu atau glandula mama yang ada di dada, perut, atau di ketiak ya juga ada. Nah, kalau ini pada betina, kalau pada jantan juga ada kelenjar susunya, tapi dia tidak memiliki fungsi apapun, jadi hanya sebagai berupa hiasan doang ya. Lalu mamalia memiliki rambut, ingat ya, yaitu rambut bukan bulu. Kalau bulu itu misalkan pada ayam, pada burung ya. Kalau mamalia itu rambut, bukan bulu kucing ya. Contohnya kalau mamalia kucing kan, bukan bulu kucing tapi rambut kucing gitu. Bersifat homoitem. Tadi udah dibahas kan, mestinya kalian ingat, oke? Terus sistem pencernaannya lengkap dari mulut sampai ke anus. Peredaran darah tertutup ganda. Kalian juga harus ingat tadi karena udah dibahas. Umumnya bernafasnya itu menggunakan paru-paru. Sistem ekskresinya berupa ginjal. Alat indranya berupa mata, telinga, lidah, dan hidung. Memiliki otak yang besar dan berkembang baik. Lewat kelaminnya terpisah antara jantan dan betinanya, bersifat vivipar, artinya melahirkan. Lalu ada sebelah kanan kalian struktur atau anatomi dari mamalia. Ini kurang jelas gambarnya, nanti kalian bisa lihat di buku kalian ya kalau misalkan di sini nggak jelas. Lanjut di klasifikasi mamalia. Yang pertama ada monotremata, yaitu mamalia bertelur. Marsupiala, mamalia berkantong. Misalkan ada contohnya itu kayak kanguru ya. Kanguru yang bertelur itu contohnya, kalian pernah lihat platypus? Ada kartun platypus ya. Nah, terus insektivora, pemakan serangga, contohnya itu tikus mondok. Nah, itu tupai, udah pasti tupai ya. Lalu rodentia atau hewan pengerat, yaitu contohnya tikus rumah tuh biasanya masuknya di sini. Lalu edentata, yaitu
kukang. Contohnya armadillo. Lanjut, polidota atau terenggiling ya. Contohnya ya terenggiling ya. Lalu ada karnivora, contohnya ada serigala dan harimau. Yang terakhir ada primata, contohnya itu gorila. Tapi dia dibagi lagi menjadi 4 famili atau 4 keluarga. Yang pertama Lemuridae, yaitu lemur kerdil ekor gemuk. Yang kedua ada Cercopithecidae, yaitu monyet rhesus. Yang ketiga ada Pongidae, yaitu simpanse, orang dan orangutan. Yang terakhir ada Homidae atau manusia, contohnya atau Homo sapiens. Lanjut, peranan dari mamalia. Kalau sebagai bahan makanan yaitu sebagai sumber protein, misalnya susu, daging pada misalkan pada sapi, terus kambing, domba, dan lain sebagainya ya. Terus ada juga yang dijadikan sebagai alat transportasi, contohnya kuda, unta, sapi. Tapi sapi kayaknya udah jarang ya. Lalu ada yang membantu membajak tanah sawah, yaitu sapi dan kerbau. Sebagai bahan industri kulit, contohnya kulit sapi dan kambing dijadikan misalkan sebagai gendang. Terus kerupuk kulit juga ya. Bahan wol, contohnya benang, sebagai benang itu dari domba asalnya. Barang-barang kerajinan yang lain-lainnya. Terus penjaga rumah, contohnya itu sama pelacak jejak, yaitu anjing. Memberantas serangga, contohnya kelelawar. Tapi ada juga nih yang merugikan, penyebaran penyakit, contohnya pada tikus, anjing, yaitu yang menyebabkan rabies. Nah, lalu ada pemakan buah-buahan kebun, yaitu kalong atau kelelawar ya. Merusak lahan pertanian, yaitu babi liar. Oke. Sampai di sini pembahasan tentang vertebrata. Ibu akan mengulas tugas mandiri untuk kalian yang muncul ya. Nanti Ibu share di Google Classroom ya. Bentar. Ibu share di GCR-nya. Nanti silakan dicek ya tugasnya. Oke. Oh, ternyata ini ada tugasnya, itu buatlah artikel yang berisi analisis peranan hewan dalam ekosistem, terus ekonomi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalian bikin artikel nggak usah panjang-panjang, cukup selembar sampai 2 lembar. Nah, artikelnya itu kalian analisis nih, apa sih peranan hewan dalam ekosistem, dalam ekonomi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, format penulisannya nanti Ibu kirimkan di Google Classroom-nya sama template-nya juga ya, template buat artikelnya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di grup buat tentang materi atau tentang tugas ya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya, yaitu tentang, nanti dibuka lagi bukunya tentang apa, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.